Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih. Syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita masih bersama surat Yusuf dan sekarang pertemuan yang kelima ya, pertemuan yang kelima. Kita telah sampai eh, pada pertemuan yang lalu di ayat yang ke 66 ya, berkenaan dengan 7 tahun kedua ya, setelah 7 tahun pertama daripada mimpi sang raja penuh dengan kesuburan, datang 7 tahun yang kedua, yaitu masa paceklik, yang mana eh, masa paceklik yang di Mesir ini sampai ke negeri Syam, ke tempat saudara-saudaranya Yusuf. Kemudian mereka mendengar bahwasanya ada di Mesir membagikan makanan dengan harga yang murah gitu ya, kepada siapa saja yang datang kepada mereka, sehingga mereka hadir ke sana dan mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu makanan. Kemudian walaupun apa yang mereka tukarkan dikembalikan lagi, ya kembalikan lagi supaya mereka bisa kembali lagi dengan membawa saudaranya Yusuf, yaitu Benyamin, yang satu ayah dan satu ibu. Kemudian mereka mulai meyakinkan kepada orang tuanya untuk diizinkan membawa saudaranya, dan eh, Nabi Yakub, karena sudah ada pengalaman yang pertama ya terhadap Yusuf, ketika mereka berjanji untuk membawanya dan ternyata tidak dikembalikan lagi. Bahkan mereka membohongi orang tuanya dengan membawa pakaian Yusuf yang dilumuri dengan darah palsu. Ya, karena mereka mengatakan bahwasanya Yusuf dimakan serigala, tapi ternyata pakaiannya tidak ada sobek sama sekali. Dan karena keterpaksaan ya, daripada kemiskinan, kekurangan pangan, akhirnya tetap dilepaskan, tapi dengan perjanjian untuk mereka membawa kembali Bunyamin ke orang tuanya. Kemudian singkat cerita, mereka datang untuk kedua kali ke Yusuf dengan membawa Bunyamin, dan kemudian Yusuf melakukan makar supaya Bunyamin tetap berada di sisinya, dan betul apa yang dilakukan oleh Yusuf, yaitu memasukkan uh, Suwa al-Malik ya, eh, berupa eh, piala ya, ke tempat, ke karungnya saudaranya Bunyamin ini, untuk kemudian mereka dituduh maling, dan ternyata betul apa yang mereka katakan, bahwasanya apa ambil imbalan bagi orang yang melakukan pencurian, bahwasanya orang yang mencuri di syariat mereka itu boleh diambil oleh orang yang barangnya dicuri, dan ternyata barang itu berada di karungnya Bunyamin, dan akhirnya Bunyaminlah yang dibawa oleh Yusuf sehingga bisa tinggal bersama Yusuf di kerajaannya. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu singkat cerita daripada apa yang kita ambil pada kesempatan yang lalu. Itu ayat-ayat berapa kemarin ya? Ayat 60.
Ya, ayat 66 ya, sampai ayat 66. Sekarang kita ambil sampai ayat yang 67, yang mana eh, Bunyamin sekarang bersama mereka. Ya, ini saya agak maju dikit ya, maju dikit karena kemarin saya sempat ngambil ayat 67, 68, tetapi tidak tidak sampai kita lanjutkan. Ya. Baik, kita masuk ke ayat yang 67, yang mana sekarang Bunyamin bersama mereka untuk masuk me, apa namanya, meminta bahan pokok kepada Yusuf yang setelah eh, kakak-kakaknya ini berhasil memujuk ayahnya untuk membawa Bunyamin kepada kepada mereka. Tetapi nanti kita akan lihat ya wasiat daripada ayahnya ini kepada anak-anaknya, karena notabene ya mereka adalah anak-anaknya para nabi, anaknya nabi ya, dan notabene lebih eh, apa namanya, ada haibah, ada ada ketampanan, ada sesuatu yang lain daripada manusia biasanya. Oleh karenanya eh, Nabi Yakub berwasiat supaya menjauhkan anaknya daripada, para mufassir mengatakan, penyakit ain yang hasad atau hasad daripada orang lain. Apa wasiatnya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang 67 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Inil hukmu illa lillah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Dan Yakub berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, janganlah kamu itu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang. Wadkhulu min abwabi mutafarriqah. Tapi masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlainan. Wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaklah kepada Allah Subhanahu wa taala saja orang-orang bertawakal untuk berserah diri. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dan tatkala mereka masuk ya, menurut apa yang diperintahkan oleh mereka, maka cara yang mereka lakukan itu tiadalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu hanya sesuatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Jadi di sini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang Nabi Yakub alaihissalam. Ketika dia melepaskan Bunyamin kepada saudara-saudaranya untuk ikut bersama mereka ke Mesir untuk mencari bahan makanan, dia menyuruh anak-anaknya ini ya, setelah disiapkan ya untuk berangkat, untuk tidak masuk dari satu pintu, tetapi agar mereka masuk dari pintu yang berbeda-beda dari pintu gerbang yang masuk ke negara Mesir. Karena apa? Disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Ibn Abbas, Muhammad bin Ka'ab, Mujahid, Ad-Dhahhak, Qatada Suddi, kemudian dan lain-lainnya, disebutkan bahwasanya Nabi Yakub khawatir mereka itu terkena ain, yaitu terkena eh, penyakit hasad, dengki dari orang lain. Ya, karena mereka mempunyai
paras yang tampan, ya, wajahnya tampan ya, penampilannya bagus dan menarik karena biar bagaimanapun mereka adalah anaknya Nabi Yakub. Ya. Jadi kekhawatiran ini, ya, khawatir untuk supaya tidak didengki, tidak kena ain, yang mana ain ini benar-benar terjadi ya, benar adanya gitu. Sehingga Nabi Yakub menyuruh mereka masuk dari eh, pintu yang ada di Mesir, tidak masuk dalam satu satu pintu. Tetapi wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Namun demikian aku tidak dapat melepaskan kalian sedikit pun dari takdir Allah. Ya. Karena memang kita disuruh untuk berhati-hati. Kita disuruh untuk mengambil sebab keselamatan. Tetapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mengetahui takdir kecuali setelah itu terjadi. Makanya penting kita untuk mencari sebab. Ya, mencari sebab untuk keselamatan. Karena jika Allah menghendaki sesuatu maka itu akan terjadi. Tetapi itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bertawakal untuk mencari sebab keselamatan. Inil hukmu ila lillah. Ya, keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Oleh karenanya, Nabi Yakub bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengambil sebab keselamatan, ya. Walaupun nanti kalau terjadi ya itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala alim, ya, Maha mengetahui apa yang belum terjadi dan yang akan terjadi dari apa yang eh, terjadi pada hamba-hambanya. Tetapi walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Walamma dakhalu ala Yusuf, ya, ini mulai Bunyamin dan saudara-saudaranya masuk ke Yusuf. Walaupun nanti ada kata-kata yang eh, hilang ya karena urutannya nanti akan disebutkan setelah insyaallah. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akha. Qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Dan tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf membawa saudaranya, yaitu Bunyamin itu ke tempatnya. Yusuf berkata, sesungguhnya aku ini adalah saudaramu. Maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang saudara-saudara Yusuf. Jadi setelah mereka datang kepada Yusuf bersama saudara kandungnya Bunyamin. Ya. Mereka disambut dengan penuh kehormatan di ruang yang khusus, menerima mereka dengan keagrapan, kelembutan. Kemudian mulai Nabi Yusuf berduaan dengan mengambil saudaranya ini ya ke tempat yang lain untuk memberitahukan kepadanya tentang dirinya, bahwasanya dirinya itu Yusuf tanpa terdengar terdengar oleh saudara-saudara yang lainnya. Untuk tidak cemas, untuk tidak sedih dengan apa yang telah mereka perbuat terhadap dirinya yaitu diri Yusuf, ya. Ataupun perbuatan mereka kepada Bunyamin ya, setelah ditinggal oleh Yusuf. Dan Nabi Yusuf mengatakan agar merahasiakan ya, perkara ini, perkara bahwasanya yang di depan mereka itulah Yusuf yang dulu mereka mereka zalimi. Lalu mulai berdua bersepakat ya, membuat rekayasa agar bagaimana caranya Bunyamin itu tetap tinggal bersama Yusuf di Mesir dalam keadaan terhormat. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi thumma adzana muadzzinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makan mereka, Yusuf memasukkan piala atau tempat minum ke dalam karung saudaranya. Thumma adzana muadzinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Kemudian bertindaklah seorang yang menyerukan, "Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang yang mencuri." Qalu, mereka menjawab, wa aqbalu 'alaihim, madza tafqidun. Mereka menjawab sambil menghadap kepada penyeru itu, barang apa yang hilang daripada kamu? Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
Mereka mengatakan kami kehilangan piala atau takaran raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Jadi setelah disiapkan barang-barang mereka, ya, kemudian dinaikkan ke unta-unta mereka, ya, Yusuf menyuruh kepada penjaganya, kepada anak buahnya untuk menaruh tempat minum yang terbuat dari perak. Ada yang mengatakan terbuat dari emas, ya, untuk ditaruh di karungnya Bunyamin secara diam-diam. Kemudian setelah mereka berjalan, baru mereka disuruh ayyatuhal airu innakum lasariqun. Wahai kafilah, kalian adalah pencuri. Maka mereka menoleh ke arah penyeru tersebut dengan menanyakan, "Mada tafkidun?" Apa kehilangan apa? Qalu nafkidu su'al malik. Kami kehilangan alat takaran raja, yaitu alat yang untuk menakar. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir, dan siapa yang mengembalikannya akan mendapat makanan seberat beban ekor unta. Dan ini adalah upah bagi yang menemukan. Ya, ini akadnya akad eh, apa namanya? Ja'alah, ya. Atau kalau kita dikatakan semacam akad sayembara. Sayembara. Barang siapa yang menemukan, maka dia akan mendapatkan hadiah. Disayembarakan. Dan wa ana bihi za'im. Dan aku adalah yang menjamin untuk memberikan upah kepada orang yang menemukan uh, su'al malik tadi, yaitu alat takaran raja tadi. Maka mereka mengelak tuduhan yang kepada mereka. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Saudara-saudara Yusuf menjawab, demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang tidak untuk membuat kerusakan di negeri ini. Dan kami bukanlah para pencuri. Qalu fama jazauhu in kuntum kadhibin. Mereka berkata, "Eh, apa balasannya jika kamu itu ternyata betul-betul pendusta?" Qalu jazauhu ma wujida fi rahlihi fahuwa jazauh. Kadzalika najzi dhalimin. Mereka menjawab, balasannya ialah pada siapa yang ditemukan barang yang hilang dalam karungnya tadi, maka dia sendirilah balasan tebusannya. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Nah, ini jebakan yang ditanyakan kepada mereka tentang hukum yang ada bersama mereka, syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Ishak dan Yakub. Ya, tidak langsung dituduh, tapi apa dalam syariat kalian apa ketika seorang itu mencuri? Ya, apa yang akan dilakukan kepada pencuri? Nah, ini mereka jawab dan mereka terjebak dalam jawaban ini. Qalu jazaohu mawjida fi rahlihi fahuwa jazaoh. Dan nanti yang akan diterapkan kepada Bunyamin. Fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhi. Ya. Kemudian Yusuf mulai memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Thumma stakhrajaha min wi'a'i akhi. Kemudian mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Kadzalika kidna li Yusuf ma kana liya'khudha akhahu fi dinil maliki illa ayyasha Allah narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ya. Demikianlah kami atur untuk eh, Yusuf itu mencapai maksudnya supaya Bunyamin tetap bersamanya. Dan tiada patut bagi Yusuf untuk menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. Jadi setelah eh, pelayan-pelayan Yusuf atau eh, ajudan-ajudan Yusuf itu yang mana mereka menuduh, ya, saudara-saudara Yusuf mencuri, maka mereka menjawab, tallahi laqad alimtu ma ji'na linufsida fil ard wa ma kunna sariqin. Ya. Kami datang bukan untuk berbuat kerusakan dan kami bukan pencuri. Dan kalian telah mengetahui kami ini anak 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 nabi, ya. Gak mungkin kami mencuri. Kalian telah mengenal kami. Ya.
menyaksikan perilaku kami. Maji'na linufsida fil ard. Dan kebiasaan kami, kami tidak ada berkebiasaan dalam melakukan pencurian. Maka dijawab, fama jazauh. Apa balasannya? Balasan pencuri itu bila ternyata barang itu ada di antara kalian. In kuntum kadzibin, kalau kalian berdusta. Apa balasannya? Jika kami mendapatkan orang yang mengambil barangnya raja, ternyata ada di antara kalian. Maka dalam syariat Nabi Ibrahim, bahwasanya pencuri itu harus diserahkan kepada orang yang dicuri hartanya. Dan ini diketahui juga oleh Yusuf ya. Sehingga dia melakukan hal itu. Qalu, mereka mengatakan, jazauhu ma wujida fi rahlihi fahuwa jazauh. Balasannya adalah siapa yang didapatkan barang yang hilang itu dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya, tebusannya. Maka mulai diperiksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung Bunyamin. Ya. Ternyata tsumma stakhrajaha min wi'akhi. Setelah diperiksa karung-karung saudaranya ini tidak ada. Dan ternyata adanya di karung yang terakhir yaitu karungnya Bunyamin. Maka Yusuf mengambil Bunyamin dari mereka. Ya. Dan ini mereka nggak bisa menjawab. Ya. Karena mereka sudah mengatakan bahwasanya di mana barang itu berada, maka itulah yang akan diambil. Inilah pengakuan dari syariat mereka, komitmen mereka, konsekuensi dari keyakinan mereka. Kadzalika kidna li Yusuf. Ya. Demikian kami atur untuk mencapai maksud Yusuf itu. Ya. Dan ini dikatakan bahwasanya ini tipu daya yang diperbolehkan. Ya. Karena mengandung hikmah dan kebaikan yang diinginkan. Ya. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Maka liya'khudha akhahu fi dinil malik. Tidak patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja. Ya, tidak patut bagi Yusuf mengambil saudaranya menurut hukum raja Mesir. Sebagaimana yang dikatakan oleh Doha dan mufassir yang lain. Tapi apa? Allah mentakdirkan agar saudara-saudaranya untuk berpegang teguh pada komitmen ucapan ucapan mereka sebelum Yusuf tadi me, memeriksa karung mereka. Dan Nabi Yusuf tahu syariat mereka ya. Sehingga sebelum diperiksa, mereka tanyakan dulu dalam syariat mereka itu bagaimana orang yang mencuri itu. Narfa'u darajatin man nasya. Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki. Karena orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang beriman, Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Tetapi tetap wa fauqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas orang yang berpengetahuan itu ada yang lebih mengetahui. Ya. Ini ayat yang luar biasa yang mencegah seseorang biar bagaimanapun dia ilmu yang dia dapatkan, ketinggian ilmunya, kedudukannya, tetap masih ada hal-hal yang belum diketahui dan masih ada yang eh, lebih pintar, lebih berpengetahuan daripada dirinya. Sehingga apa? Menjadikan seorang untuk tidak sombong. Untuk tidak sombong, tetapi menisbatkan apa yang Allah titipkan daripada kepintaran, daripada ilmu pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha maha mengetahui. Kemudian mulailah saudara-saudara Yusuf ini menuduh Yusuf karena memang nanti disebutkan eh, pada cobaan yang menimpa Yusuf ketika kecil, nanti kita akan sebutkan insya Allah berkenaan dengan apa yang dituduhkan saudara-saudara Yusuf ini. Qalu iyasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Jika ia mencuri, Bunyamin mencuri, maka sungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum ini. Maksudnya Yusuf pernah mencuri. Ya. Ini tuduhan mereka. Fa'asarraha Yusuf fi nafsihi walam yubdiha lahum. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkan kepada mereka.
Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Dia berkata, sudah dalam hatinya tidak langsung di depan mereka ya supaya tidak diketahui. Kamu lebih buruk kedudukanmu, sifat-sifatmu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu tenangkan itu. Jadi setelah saudara-saudara Yusuf melihat ternyata alat takaran yang barang yang dicuri itu dikeluarkan dan berada pada barang Bunyamin, mulai mereka menuduh Bunyamin, bahkan menisbatannya kepada saudaranya Bunyamin yaitu Yusuf. Iyasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum sebelum ini. Ini tentunya untuk berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Bunyamin. Ya. Bahwasanya kami ini tidak, walaupun kami bersaudara satu ayah, tapi kami tidak seperti seperti Bunyamin. Nah, Bunyamin ini itu seperti saudaranya, yaitu Yusuf yang saudara seayah dan seibu. Ya. Tuduhan ini ya dikatakan oleh mereka seperti yang disampaikan oleh Muhammad bin Ishaq. Dia meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Najih dari Mujahid. Dia berkata bahwasanya musibah pertama yang menimpa Yusuf ya, menurut apa yang sampai kepadanya bahwasanya eh, anak dari Ishak dalam hal ini eh, ada Yakub ya, ya. Ada yang pertama itu perempuan ya. Berarti uaknya ya atau budenya. Jadi anak dalam dalam syariat Nabi Ishak, anak yang pertama ini itulah yang berhak mewarisi sabuk Ishak ya. Mewarisi yang paling tertua itu yang berhak memilikinya. Dia pewaris daripada sabuknya Ishak. Maka pada eh, saat Nabi Yakub ya itu melahirkan Yusuf, Yusuf ini diserahkan kepada anak yang pertamanya, anak pertama Ishak tadi, yaitu bibinya atau budenya daripada Yusuf. Dan budenya ini itu sangat mencintai Yusuf, melebihi cintanya kepada saudara-saudara seperti Yakub juga mencintai Yusuf. Dan ketika agak sedikit besar, Yakub ya anaknya dia ya, rindu kepada anaknya dan mengharapkan supaya budenya ini ya, anak pertama daripada Ishak ini untuk menyerahkan kepadanya. Wahai saudariku, serahkanlah Yusuf kepadaku. Aku tidak kuat berpisah darinya. Maka karena budenya juga suka kepada Yusuf, dia tidak ingin menyerahkan kepada bapaknya. Sehingga apa? Apa yang dilakukan oleh budenya? Ya. Setelah Yakub keluar dari rumahnya, sang bibi itu mengambil sabuknya Ishak ini, ya, yang dia warisi karena dia anak pertama, kemudian diikatkan kepada Yusuf di bawah pakaiannya. Kemudian dia coba berpura-pura, aku kehilangan sabuk Ishak. Carilah siapa yang mengambilnya dan siapa yang mendapatkannya. Dan dia pura-pura padahal dia melakukannya. Seperti yang dilakukan Yusuf kepada Bunyamin ya. Ternyata ditemukan berada pada Yusuf. Sehingga apa? Karena itu punya bibinya, sehingga karena Yusuf yang mengambil, maka Yusuf tetap berada pada pada bibinya. Ya, pada bibinya. Nah, ini peristiwa yang dituduhkan oleh saudara-saudara Yusuf bahwasanya Bunyamin itu juga melakukan apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika masih masih kecil. Nah, tentunya Nabi Yusuf tetap bersama pada bibinya dikarenakan dia dituduh mencuri sabuknya Ishak tadi. Sampai bibinya ini meninggal baru dia dikembalikan kepada orang tuanya. Nah, ini yang diceritakan oleh saudara Yusuf eh, kepada Bunyamin ketika Bunyamin mengambil atau mencuri barang barang sang raja tadi. Baik.
Iyasriq faqad saraka akhul lahu min qabl. Jika ia mencuri maka sesungguhnya ya, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu. Fa asarraha Yusufu fi nafsi. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya. Bahkan dia mengatakan, tapi dia tidak mengucapkan ya. Antum syarru makana wallahu a'lamu bima tasifun. Kalian lebih buruk dari kedudukan kalian, sifat-sifat kalian dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian terangkan atau sebutkan itu. Tidak mengatakan langsung kepada mereka tapi disebutkan di dalam dia sebutkan di dalam hatinya saja. Qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban syaikhan kabira fakhud ahadana makana inna naraka minal muhsinin qala ma'adallah qala ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idzal ladzalimun. Mereka berkata, wahai Al-Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Lantaran itu, ambillah salah seorang dari kami, nggak masalah, sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Maka Yusuf berkata, aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta benda kami padanya. Jika kami berbuat demikian, maka benar-benar kami adalah orang-orang yang zalim. Jadi setelah ditetapkan Bunyamin yang mengambil dan diputuskan ia ditahan di tempatnya Yusuf, ya, sesuai dengan hukum yang ada pada diri mereka, maka mereka mengingat janji mereka kepada orang tuanya untuk membawa Bunyamin dalam keadaan selamat. Sehingga apa? Mereka memohon belas kasihan kepada Yusuf untuk mengembalikan Bunyamin kepada mereka dan ditukar dengan salah seorang dari mereka. Ya ayyuhal aziz, inna lahu abang syekhon dengan memberi eh, apa namanya alasan bahwasanya dia mempunyai orang tua yang syekhon kabiran, orang tua yang sudah lanjut usia. Dan orang tua ini sangat mencintainya. Ya. Dan Bunyamin adalah orang yang bisa menghibur ayahnya setelah eh, hilangnya Yusuf. Sehingga apa mereka mengatakan fakhud ahadana makana. Walau karena barter, tidak masalah. Ambil salah seorang di antara kami, tidak masalah. Ya. Supaya menggantikan Bunyamin ini. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang yang berbuat baik, orang yang adil, orang yang bijaksana, orang yang eh, menerima kebaikan. Maka Yusuf mengatakan, qala ma'adallah. Aku minta perlindungan pada Allah. An na'khudha illa ma wajadna mata'ina indah. Ya. Dari menahan seorang selain orang yang kami temukan barang kami padanya. Sesuai dengan hukum kalian. Kalau saya tidak melakukan itu, mengambil orang yang bukan mengambil barang kami, kami tahan, inna idzal zalimun. Kami termasuk orang yang zalim. Ya. Karena menahan orang yang tidak berdosa sebagai pengganti orang yang berdosa. Ya. Dan mereka tidak berhasil membujuk Yusuf. Falamma stai'asu minhu khalasu najiyah. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaykum mawthiqan min Allah wa min qablu ma farrattum fi Yusuf falan abraha al-ardha hatta ya'dhana li abi aw yahkum Allah li wa huwa khairul hakimin. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. Maka tatkala mereka putus asa daripada keputusan Al-Aziz yaitu Yusuf dalam hal ini, mereka mulai saling berunding, berbisik-bisik di antara mereka. Maka orang yang tertua di antara mereka mengatakan, tidaklah kamu mengetahui bahwasanya ayah kalian itu telah mengambil janji dari kalian dengan nama Allah. Dan sebelum itu, kalian juga telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali. Atau Allah memberi keputusan terhadapku. Dan Allah adalah hakim yang sebaik-baiknya. Kembalilah kalian kepada ayah kalian. Katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anak engkau itu telah mencuri.
Dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui. Dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga atau mengetahui barang yang gaib. Tanyakanlah kepada penduduk negeri yang kami berada di situ. Dan kafilah yang kami datang bersamanya. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita tentang saudara-saudara Yusuf tatkala mereka berputus asa ya, untuk dapat membebaskan Bunyamin. Ketika Yusuf menolak usulan mereka, mulailah mereka berbincang-bincang, bermusyawarah, berbisik-bisik di antara mereka. Maka orang yang tertetua di antara mereka, ya, yang dahulunya ketika mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf, orang yang tertua ini juga mengusulkan, jangan dibunuh, biar bagaimanapun dia adalah saudara kita. Yang akhirnya apa? Hanya eh, ditaruh di sumur saja, ya kan? Taruh di sumur, dibuang di sumur. Hmm. Dia mengatakan alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan min Allah. Dia mengingatkan terhadap janji mereka kepada ayah mereka sebelum mereka membawa Bunyamin. Bahwasanya mereka akan membawa kembali Bunyamin dalam keadaan selamat. Ya, mereka akan memenuhi janji mereka. Ya. Walaupun mereka orang-orang jahiliyah ya, maksudnya di zamannya sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka terkenal ya dalam memegang janji. Ketika mereka telah mengucapkan janji dengan nama Allah, mereka mengagungkan apa yang mereka ucapkan itu. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memegang janji mereka dan ini sesuatu yang baik. Sehingga apa? Dia mengatakan falan abrahal ardo. Aku tidak akan meninggalkan bumi ini. Ya. Tidak akan meninggalkan Mesir hatta ya'dzana li abi sampai ayah mengizinkan untuk kembali. Ya. Ya, sampai aku mendapatkan ridho daripada ayahku atau au yahkumallahu li. Atau Allah memberi keputusan terhadapku. Ya. Atau seperti yang ada yang mengatakan sampai aku dapat mengambil Bunyamin. Bagaimana caranya? Dia akan mencobanya. Ya, barangkali masih bisa. Karena kalau dia sudah kembali ke Syam ya, kan jauh untuk kembali ke Mesir lagi. Wa huwa khairul hakimin. Dan Allah adalah hakim yang sebaik-baiknya. Ia menyuruh adik-adiknya untuk kembali. Untuk mengatakan kepada ayahnya tentang alasan-alasan yang terjadi pada adiknya. Ya. Bahwasanya adiknya telah mencuri. Mereka juga mengatakan kita tidak tahu yang gaib. Ya. Kita tidak mengetahui bahwa yang mencuri itu ternyata adiknya. Ya. Karena apa? Kalau dia mengetahui ya, bahwasanya adiknya itu mencuri, dia tidak akan menyebutkan syariat daripada Nabi Yakub. Bahwasanya yang mencuri itu akan diambil oleh yang barang yang dicuri. Tapi dia sebutkan begitu dan akhirnya diputuskan sesuai dengan apa yang mereka yakini. Pas al-qaryah, tanyakan kepada penduduk yang tempat kami berada pada saat itu. Maksudnya penduduk Mesir, bahwasanya kami ini nggak bohong. Atau kafilah yang bersama kami, yang menemani kami. Kami ini jujur. Ya. Kami ini ingin menjaga saudara kami, tapi bagaimana lagi Allah yang telah mentakdirkan hal itu dengan apa yang dilakukan oleh Bunyamin menurut persangkaan mereka dengan mencuri. Nah ini ikhwas sekalian, ya. Biar bagaimanapun seorang berusaha untuk jujur, ya, ketika dia telah terjatuh kepada kebohongan yang telah melukai hati seorang ayah atau sehari orang lain ya, maka akan sulit seorang untuk mempercayainya. Oleh karena itu, berusaha kita semaksimal mungkin untuk tidak berbohong. Karena kebohongan sekali itu akan sulit untuk menghapus eh, hati orang yang telah terbohongi oleh kita. Dalam hal ini adalah Nabi Yakub. Maka dia mengatakan seperti yang dikatakan ketika dia kehilangan Yusuf. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra.
hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Ya, tetap dia teringat terhadap Yusuf yang telah dia dibohongi oleh anaknya. Maka dia mengatakan, fasabrun jamil. Maka kesabaran yang baik itulah adalah kesabaran. Asallah ayat tiani bihim jami'an. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua. Bihim di sini dengan jamak ya. Karena yang hilang sekarang Yusuf dan juga Bunyamin dan juga anak anak pertamanya yang tertua daripada anak mereka yang tinggal di Mesir untuk berusaha mengembalikan Bunyamin. Ya. Dan tidak akan pulang kecuali setelah diizinkan oleh ayahnya. Innahu wal alimul hakim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wa tawalla anhum. Wa qala ya asafa ala Yusuf. Wa biyaddat ainahu minal huzni fahuwa kadhib. Dan Yakub berpaling dari mereka, dari anak-anak mereka. Dia mengatakan, aduhai, duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan. Dan dia adalah orang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Qalu tallahi taftau tadhkuru Yusufa hatta takuna haradan atau takuna minal halikin. Ya, mereka berkata, demi Allah, sehingga engkau mengingat Yusuf. Sehingga apa? Engkau mengidap penyakit yang berat atau engkau termasuk orang-orang yang binasa. Qala innama ashku bathi wa husni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yakub menjawab, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan ini. Mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Yakub alaihissalam berkata kepada mereka seperti yang dia katakan ketika mereka membawa baju Yusuf yang berlumuran darah palsu. Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Fasabrun jamil. Karena apa? Karena sulit baginya untuk melupakan kebohongan yang dilakukan oleh mereka dalam membahayakan saudara sendiri yaitu Yusuf. Dan ternyata yang kedua kalinya mereka lakukan juga kepada Bunyamin walaupun sebenarnya pada Bunyamin ini mereka tidak bohong. Tetapi itulah yang saya katakan tadi, orang yang telah berbohong akan sulit untuk menghapus dirinya terhadap orang lain. Akan selalu dicurigai. Oleh karenanya, berusahalah diri kita untuk tidak tidak berbohong. Ya. Bahkan dia mengatakan, mengharap, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengembalikan ketiga putranya, yaitu Yusuf, Bunyamin, dan juga saudara yang tua. Ada yang mengatakan bahwasanya yang tua itu bernama Rubai. Ya. Yang tinggal di Mesir dan tidak kembali sampai ayahnya itu ridho kepadanya. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Innahu wal alim. Wal alimul al hakim. Ya. Sungguhnya Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian eh, Nabi Yakub berpaling dari anak-anaknya. Ya. Meninggalkan anak-anaknya. Sambil teringat kembali kepada kesedihan yang sudah lama. Ya asafa ala Yusuf. Ya, kesedihan kepada eh, Yusuf yang telah lama meninggalkannya. Sehingga Pak menyebabkan anak-anaknya biar bagaimanapun merasa kasihan kepada orang tuanya. Sehingga menyarankan, Tallahi taftau tadkuru Yusuf. Demi Allah, engkau mengingat Yusuf lagi. Engkau bisa eh, celaka. Engkau semakin lemah. Bahkan bisa binasa kalau terus-terusan seperti ini. Maksudnya, sudahlah yang sudah-sudahlah gitu. Tapi bagaimanapun, orang tua tidak bisa melupakan anaknya. Subhanallah. Luar biasa ini ya. Seorang ayah ya yang sangat cinta kepada anaknya. Tapi Nabi Yakub alaihissalam hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi wa husni ila Allah. Aku hanya mengadu kepada Allah terhadap kesusahan dan kesedihanku ini. Subhanallah. Begitu uh,
mulianya Nabiullah Yakub yang selalu apa namanya, mengadukan semua kesusahannya itu pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia yakin bahwasanya Allah lah yang bisa mengeluarkan dia daripada kesusahan ini. Karena apa? Karena dia pada awal sebelum Yusuf itu dikeluarkan dari rumahnya, dia mendengar sendiri apa yang didengar dari Yusuf tentang mimpi yang Yusuf sampaikan kepada orang tuanya. Maka dia mengatakan wallahu minallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak ketahui. Mimpi Yusuf itu dia meyakini bahwasanya itu akan terjadi. Sehingga apa? Dia menunggu-nunggu kenyataan daripada mimpi mimpi Yusuf ini. Ya. Yang mana ini akan terjadi tapi kapan waktunya? Sehingga dia bersabar. Yang mudah-mudahan bisa dipertemukan dengan Yusuf dan juga eh, anak-anaknya, ya, yang dua, ya, yang sekarang di Mesir, Bunyamin dan juga Rubail, dan juga dia berharap untuk dipertemukan dalam keadaan yang terbaik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah, di dalam kesusahan yang begitu besar ini tetap Nabiullah Yakub tidak putus asa. Maka dia menyuruh anaknya untuk juga tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nantinya menyuruh anaknya untuk ketiga kalinya untuk eh, mencari kabar tentang Yusuf, tentang Bunyamin, tentang Rubail, ya, ke negeri Mesir sambil mencari meminta bahan makan pokok lagi kepada kepada pembesar Mesir. Insya Allah ini kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan ikhwas kalian. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.